Hi everyone, welcome back to DEPA Institute. Let's continue our explanation about TOEFL Section 2 or Structure and Written Expression. In this video, we will explain about skill 3 or the third skill in structure and written expression. It is about appositive. What is it? An appositive is a noun that comes before or after another noun. Jadi sebuah appositif adalah sebuah noun yang datang sebelum atau sesudah noun lain, gitu ya. And is generally set off from the noun with commas. Jadi biasanya set off atau datang dari noun dengan koma, atau pemisahnya adalah sebuah koma dengan noun, gitu ya. If a word is an appositive, it is not the subject. Jadi jika sebuah kata itu adalah appositif, itu tidak bisa digunakan menjadi subjek. Jadi teman-teman harus hati-hati karena seolah-olah positif adalah sebuah subjek baru padahal tidak bisa digunakan sebagai subjek, gitu ya. Right. For example, there are two patterns, ada dua pola. Pola yang pertama adalah Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Tom ini bisa jadi sebuah subjek. A really good mechanic ini adalah appositive. Is fixing the car ini adalah sebuah verb, gitu ya. Jadi pemisahnya antara noun dan appositive adalah sebuah koma. Di sini koma, gitu ya. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Itu adalah pola yang pertama. The second patterns atau pola yang kedua, a really good mechanic, Tom is fixing the car. A really good mechanic ini adalah sebuah appositive, Tom ini sebuah subjek karena Tom adalah noun, is ini sebuah verb, gitu ya. So appositive and then subject and then verb. Jadi ada dua pola, subject appositive verb, appositive subject verb. Pemisahnya adalah sebuah koma, gitu ya. Set off from the noun with commas. Right. It is about appositive. So let's try this question. The Amazon River, blah blah blah, flows through several South American countries. Let's analyze. Mari kita analisis. The Amazon River ini bisa jadi sebuah subjek karena ini adalah noun, blah blah blah, flows ini bisa jadi sebuah verb. Jadi kalimat di sini sudah lengkap, ada satu subjek, ada satu verb. Jadi yang kita butuhkan hanyalah sebuah appositif. Right. Jawaban A, the largest river in the world. Ini bisa kemungkinan, gitu ya, karena ini adalah noun phrase, bisa jadi sebuah appositif. Yang B, it is the largest river in the world. It ini subjek karena ini adalah sebuah noun, is ini verb. Jadi kita tidak membutuhkan, gitu ya, karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Jadi ini kemungkinan salah. Yang C, is the largest river in the world. Is ini bisa jadi verb karena sebuah to be, gitu ya. Dan ini kemungkinan salah karena kita tidak membutuhkan sebuah verb karena sudah ada flows. Right. Yang D, which the largest river in the world. Di sini ada sebuah konektor. Kita tidak menggunakan konektor karena ini bukan multiple clause, gitu ya. So yang D juga salah. Jawabannya adalah yang tepat adalah A. Jadi the largest river in the world ini adalah sebuah positif. Jadi bukan subjek baru, gitu ya. Karena sebuah positif itu tidak bisa digunakan sebagai subjek. Dan di sini subjeknya adalah the Amazon River. And the verbnya adalah flows, ya. Right. Number 2, my cousin, blah blah blah, just started studying English. Mari kita analisis. My cousin ini adalah sebuah subjek karena ini adalah person. Just started ini bisa digunakan sebagai verb. Jadi kalimat ini sudah lengkap. Kita tidak membutuhkan subjek dan verb lagi. Dan yang kita butuhkan adalah sebuah appositif karena di sini masih ada yang belum lengkap, gitu ya. Yang A, coba
He is an ambitious student. He ini adalah sebuah subjek karena sebuah noun, dan is ini sebuah verb, jadi kita tidak membutuhkan gitu ya. So jawaban A salah. Being an ambitious student, being ini juga tidak bisa karena ini adalah verb ing, jadi bukan sebuah noun phrase, tapi ini adalah sebuah participle phrase gitu ya. Jadi ini tidak bisa digunakan, jadi adalah salah. Yang C, an ambitious student, ini kemungkinan ya, karena ini adalah sebuah noun phrase. Coba yang D, who an ambitious student, ini ada connector, dan juga sebenarnya ketika ada who ini harus ada verb gitu ya, bisa is mungkin gitu ya, dan ini kita tidak membutuhkan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, an ambitious student. So my cousin, an ambitious student, just started studying English gitu ya. Jadi ingat teman-teman gitu ya, pembeda antara noun atau pemisah antara noun dan appositive itu adalah sebuah koma gitu ya. Right, let's continue number 3. The capital city of Japan, Tokyo, bla bla bla, one of the safest cities in the world. Mari kita analisis. The capital city of Japan, ini adalah sebuah appositive karena ini adalah sebuah noun phrase. Tokyo ini bisa jadi sebuah subjek, dan yang belum ada adalah sebuah verb. Jadi kita harus melengkapi kalimat ini dengan verb gitu ya. Verbnya juga harus singular karena Tokyo ini adalah sebuah subjek yang singular, so verbnya harus singular gitu ya. Mari kita lihat yang A, are ini tidak bisa karena ini untuk subjek plural. Yang B ini kemungkinan bisa karena ini untuk singular juga. Yang C, being, ini tidak bisa karena verb ing tidak bisa digunakan menjadi verb atau the main verb gitu ya. Yang D, to be ini juga tidak bisa karena to be ini adalah to infinitive dan tidak bisa digunakan menjadi the main verb. So the answer for number 3 is B, is gitu ya. The capital city of Japan, Tokyo, is one of the safest city in the world. It's number 3. Next, number 4. The two buildings, a library and a research center, blah blah blah, during the 1980s. Mari kita analisis. The two buildings ini bisa jadi sebuah subjek, subjeknya plural karena two buildings. A library and a research center ini bisa jadi sebuah appositive, dan yang belum ada adalah sebuah verb. Mari kita lihat jawabannya. Was constructed ini tidak bisa karena ini untuk subjek singular. Yang B, were constructed, ini kemungkinan karena were juga digunakan sebagai verb untuk subjek plural, dan subjeknya adalah the two buildings. Mari kita lihat yang C, is constructing, is juga tidak bisa karena ini untuk subjek singular, dan kalimatnya juga sudah lampau, sudah berlalu gitu ya, jadi tidak bisa digunakan atau disamakan dengan is constructing, sedangkan ini adalah sebuah continuous gitu ya. Yang D, to be constructed, ini juga tidak bisa karena to infinitive tidak bisa digunakan sebagai the main verb. So the answer for number 4 is B, were constructed. Sama verb plural untuk subjek yang plural gitu ya, karena positif juga sudah ada. So the two buildings, a library and a research center, were constructed during the 1980s. Ya. For number 5, teman-teman bisa coba untuk latihan. Nanti untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kesimpulannya positif itu tidak bisa digunakan sebagai subjek gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh lagi seolah-olah appositif adalah sebuah subjek baru, padahal appositif tidak bisa digunakan sebagai subjek. Nah, kuncinya apa untuk membedakan antara noun dan appositif atau subjek? Kuncinya adalah teman-teman tidak lain harus banyak-banyak belajar atau banyak-banyak latihan gitu ya. So, next video kita akan bahas skill 4 or the fourth skill. Stay tuned with DP Institute. See you.